Koko Prabu Destorastro, kami menghaturkan sembah. Oh, Kundi adikku. Selamat datang di negara Hastina, adikku. Aku sangat berterima kasih karena kalian sudah bersedia untuk kembali. Kali ini aku merasa bahagia karena keluarga adikku Pandu sekarang sudah kembali ke negara Hastina. Kunti dan juga anak-anakku para Pandawa. Terima kasih Koko Prabu, karena Koko Prabu telah mengizinkan kami kembali ke negara Hastina. Sesungguhnya kami merasa nyaman tinggal di pertapan. Namun karena dawuh Romo Begawan Abiyasa, maka kami bersedia kembali ke negara Hastina. Tidak. Negara Hastina juga milik kalian. Aku ingin berbagi kebahagiaan bersama anak-anakku para Pandawa. Lebih baik beristirahatlah terlebih dahulu. Aku sudah menyiapkan istana kecil untuk kalian. Baiklah Koko Prabu, Ngesto akan datang. Ada apa Tuan Patih Sengguni? Mengapa Tuan memanggil hamba? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu untuk membuat istana yang terbuat dari lilin dan kayu, Kuruncono? Semua perintah Patih Sengguni sudah hamba laksanakan. Dan sekarang sudah siap untuk dihuni Tuan. Tetapi sebenarnya hamba ingin bertanya, istana lilin dan kayu itu untuk siapa? Karena kamu terlibat dengan rencanaku, maka kamu harus tahu bahwa istana itu adalah rencanaku untuk membunuh Kunti dan semua anak-anaknya para Pandawa. Membunuh para Pandawa? Ya, benar. Oleh karena itu, aku memintamu untuk membakar istana itu di saat Kunti bersama anaknya sedang terlelap tidur. Dan kamu harus melakukannya. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka aku akan membunuhmu, Kuruncono. Baik. Baik, Tuan Patih. Hamba akan melakukannya. Rencana ini tidak boleh gagal. Kalau gagal, nyawamu akan menjadi taruhannya. Baik, Tuan Patih. Itulah rencana Patih Sengguni terhadap putra-putra Anda, Dewi Kunti. Mereka para Kurawa menggunakan siasat istana ini untuk membunuh Anda dan seluruh putra Pandu.
Kuruncono, kamu sungguh baik. Sebenarnya aku juga sudah merasa aneh dengan istana ini. Ternyata istana ini memang disiapkan mereka sebagai tempat penguburan kami. Itu tak akan kubiarkan terjadi, Tuan Putri. Anda harus segera pergi dan menghindar dari istana ini. Lalu aku harus pergi kemana? Kurawa pasti tetap menemukan aku dan anak-anakku. Dewi Kunti, akulah yang membuat istana ini dari lilin dan kayu. Setelah aku tahu bahwa istana ini untuk menyelakai Gusti dan para putra-putra Pandu, maka hamba sudah menyiapkan cara supaya Tuan Putri dan para Pandawa selamat dari istana ini. Bagaimana kamu menyelamatkan kami? Saya sudah membuat lubang tikus untuk meninggalkan istana lilin ini. Jika istana lilin ini nanti terbakar, Tuan Putri dan semua putra-putra Pandu bisa melewati lubang itu. Karena lubang itu akan tembus di tengah hutan. Dan hamba yakin mereka tidak akan bisa menemukan Gusti Putri. Gusti, waktunya sudah habis. Istana ini akan segera terbakar, Gusti. Anda dan putra-putra Anda harus segera meninggalkan istana ini. Lalu, bagaimana dengan kamu, istrimu, dan keempat anakmu? Apakah tidak sebaiknya kamu ikut dengan kami dan meninggalkan istana ini? Saya beserta keluargaku pasti akan mati, Tuan Putri. Mereka berhasil membunuh keluarga Tuan Putri pun, saya pasti tetap akan dibunuh oleh Kurawa. Karena saya adalah saksi kunci dari semua peristiwa ini. Biarlah saya yang menjadi korban atas keserakan Sengkuni dan para Kurawa. Dan besar harapan saya kepada Tuan Putri dan bersama Pandawa bisa selamat, supaya kelak Pandawa bisa membasmi angkara murka dan menegakkan kebenaran yang ada di Hastina ini. Kuruncono, hatimu sungguh mulia. Aku tak akan pernah melupakan budi baikmu ini. Baiklah, jaga dirimu. Doaku yang terbaik menyertaimu, Kuruncono. Yudhistira anakku, ayo bangunkanlah adik-adikmu untuk meninggalkan istana ini melalui lubang tikus. Baik, Ibu. Biarlah mereka selamat. Maafkan aku istriku dan anakku. Demi melindungi kebenaran, aku mengorbankanmu. Aku terpaksa membakar istana ini. Kartomarmo, apakah semua jenazah dari istana ini sudah kau identifikasi? Sudah, Paman. Semua korban berjumlah 6 orang, dan salah satu dari korban tersebut adalah wanita.
Bagus Kartomarmo. Ger Kurupati, sudah jelas semua korban ada 6 orang. Dan salah satunya adalah wanita. Kalau begitu, kita berhasil, Ger. Mampus kalian para Pandawa. Sekarang kalian sudah pergi ke surga dan tidak akan lagi menjadi penggangguku untuk menguasai kerajaan Hastina. Ayo Paman, kita kabarkan kepada rakyat Hastina kalau Pandawa sudah mati hangus terbakar. Hei Patih Yaksoyuda. Ladalah. Kula wonten bareng adawuh sinuwun. Siapa orang yang mendapatkan jatah untuk memberi upeti makanan kesukaanku? Setahu saya, saat ini adalah Padukuan Manahilan yang harus memberikan upeti manusia sebagai daharan paduka Kanjeng Sinuwun. Aku sudah tidak sabar meminum darah dan memakan daging manusia. Pergilah, supaya mereka lekas membawa manusia untuk menjadi makananku. Nuningge ngestaken dawuh. Para prajurit Ngeko Cokro, persiapkan prajurit kalian. Ladalah. Maaf Ibu, kita akan pergi kemana? Apakah lebih baik kita kembali ke Hastina saja? Tidak, anakku. Kita tidak akan kembali ke Hastina. Karena saudaramu Kurawa sangat membenci dan ingin membunuh kalian, putraku. Mereka hanya bernafsu untuk memiliki kerajaan Hastina. Mereka tega melakukan apa saja demi kemuliaan itu, Yudhistira. Kalian semua harus sabar. Kalian semua harus sabar menghadapi semua ini, Ger. Mengapa mereka tega melakukan hal ini, Ibu? Lalu apa salah kita? Manungso demen malam, milik barang kang melak. Satemah malak mung kepengin muluk.
Manusia yang mempunyai nafsu seperti itu pasti akan selalu berbuat kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan itu, putraku. Wah, apakah lebih baik kita kembali ke negara Hastina untuk membalas perbuatan mereka, Ibu? Aku mampu menghadapi Kurawa sendirian. Jangan, anakku. Semua kejahatan tidak harus selalu dibalas dengan kejahatan. Karena dalam kehidupan, barang siapa menanam, maka dia juga akan menuai. Siapa yang berbuat, maka dia akan menanggung akibatnya. Bu, aku luar, Bu. Aku pengen makan. Bu, aku lapar, Bu. Kapan kita makan, Bu? Aku udah nggak kuat, Bu. Sabar, anakku. Sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan. Sabar, yo. Aku lapar sekali, Bu. Ayo makan. Bu, aku ra kuat, Sabar, Bu. yo. Aku ngeleh. Sing sabar, yo, Ngger. Sabar, ro kembar. Ojo nggawe atine ibu saya gratis. Wah, kembar, ojo nangis. Ojo nangis, diampet dhisik. Engko tak golek pangan. Aduh, piye iki Bune? Awake dhewe wis ditekani karo Patih Ngekocokro. Dia pasti meminta jatah manusia untuk dibumbui bothok sebagai makanan Prabu Baka, Bune. Terus bagaimana, Pak Ne? Apakah kita harus mengorbankan penduduk Manahilan untuk menjadi korban angkara murka Prabu Baka? Hei, apa yang kalian perdebatkan? Kedatanganku di sini untuk meminta jatah manusia sebagai makanan Kanjeng Sinun Prabu Baka. Apakah kamu sudah mempersiapkannya? Aduh, piye Bune? Apa luwe becik aku wae sing wis tuwa? Aku wis wareg ngrasake legi paiting kahanan iki, Bune. Ojo Yogi, lebih baik kita lari saja. Apa lebih baik aku saja, Romo? Aku ikhlas untuk menjadi santapan Prabu Baka. Tidak, Ger. Jangan kamu. Kamu masih mempunyai perjalanan hidup yang panjang. Tetapi kita semua pasti akan mati, menjadi makanan Prabu Boko satu persatu. Wah, apa yang kalian bicarakan? Kini bukan saatnya kalian bertengkar untuk berebut siapa yang akan menjadi santapan Sinun Prabu Baka. Daripada bertengkar, saya yang akan memutuskannya. Saya kira Sinun Prabu Baka tidak akan suka dengan daging yang sudah tua. Tetapi anakmu akan lebih cocok untuk menjadi santapan Sinun Prabu. Prajurit, tangkap anak Temangi Ceroboh. Jangan, Tuan. Jangan. Tunggu dulu. Ger, larilah. Larilah, Ger. Aku minta kamu harus tetap hidup, Ger. Cepat. Baik, Romo. Jangan lari. Ayo, kejar.
siapa anak muda? Mengapa kamu berada di tempat ini? Tuan Putri, aku adalah Rawan, putra dari Demang Wijropo. Saya berlari di tengah hutan karena saya dikejar-kejar oleh bala tentara Eka Cakra. Mereka ingin menangkapku untuk dijadikan santapan Prabu Bakah yang sangat kejam, penuh angkara. Lalu, siapakah Tuan Putri? Dan apakah mereka putra-putramu? Kelihatannya kalian sangat memprihatinkan. Aku Kunti, dan ini adalah kelima anakku. Wijoseno, sepertinya kamu harus menolong anak muda ini. Wah, baik Ibu, baik. Aku akan menolong dia. Rawan, jangan takut. Aku akan melindungimu. Ladala. Siapa kamu berani menghalangi langkahku? Aku Wijoseno. Kau siapa? Aku Yaksoyudo. Serahkanlah anak itu kepadaku untuk menjadi tumbal di kerajaan Eko Cokro. Silahkan jika kau bisa. Tapi langkai dulu mayat Brotoseno. Keparat, ku makan kamu. Wah! Tuan, terima kasih banyak Tuan. Terima kasih karena putramu telah menyelamatkan kami. Kami tidak bisa membalas budi baik Anda sekeluarga. Demang Wijropo, kamu sudah memberi makanan untuk putra-putraku. Itu sudah cukup dan sangat menolong hidup kami. Kalau boleh tahu, ada urusan apa kamu dengan penguasa Eko Cokro? Duh Tuan Putri, kami mempunyai kewajiban harus memberi makan manusia kepada Prabu Bakah yang sangat angkara murka. Semakin lama penduduk kami semakin habis. Dan kini kami tidak tega lagi untuk mengorbankan mereka yang tidak berdosa. Kami sangat bingung Tuan, apa yang harus kami perbuat? Wijropo, sebagai rasa terima kasihku kepadamu, maka aku akan menyerahkan putraku Wijoseno untuk menjadi ganti putramu. Serahkanlah putraku untuk menjadi santapan Prabu Bakah. Percayalah Wijropo, putraku Wijoseno akan mampu menghentikan angkara murka Prabu Bakah. Saatnya rakyat Eko Cokro lepas dari semua penderitaan ini. Wijoseno, persiapkan dirimu untuk pengabdian ini. Wah, pengestune Ibu Kunti tak jaluk. Hei Wijropo,
apakah kamu sudah menyiapkan manusia yang dibumbui dengan bumbu botok kesukaanku? Sampun Sinuwun, kami sudah menyiapkannya. Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Waduh. Purna gatining carita jenang Silawater kali sesonderan apuranta yen wonten lepat kawula. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku? Aku Wijosena. Berani menyerangku? Kau mencari mati. Wah, aku akan menghentikan kejahatanmu. Ayo, makanlah aku jika kau bisa.